Di awal film, terlihat seorang pria yang sedang mengumpulkan bola bekas dari beberapa lapangan tenis untuk dibawa pulang. Dia bercerita bahwa di tempatnya tumbuh besar, yaitu Louisiana Cedar Grove, tenis bukanlah sebuah permainan yang sering dimainkan oleh banyak orang, karena mereka terlalu sibuk lari dari klan. Akan tetapi berbeda dengan Richard. Bagi Richard, ketika dia tertarik akan sesuatu, maka dia akan mempelajari bagaimana orang terbaik di dunia melakukannya. Hal itulah yang dilakukan Richard untuk mempelajari tenis bersama dengan putri-putrinya. Richard kemudian menghampiri beberapa pelatih tenis untuk melatih kedua putrinya, yaitu Serena Williams dan Venus Williams, agar mereka bisa menjadi seorang juara. Akan tetapi usaha Richard masih berujung sia-sia, karena mereka semua menolak tawarannya. Sementara itu, Serena dan Venus terlihat sedang membagikan buku telepon pada para tetangga. Mereka kemudian masuk ke halaman rumah Nyonya Strickland, salah satu tetangga mereka. Nyonya Strickland meminta pada Serena dan Venus agar memberitahu ayah mereka untuk tak terlalu keras dalam melatihnya, karena dia sempat melihat Serena dan Venus berlatih tenis saat hujan. Kemudian Richard datang menghampiri mereka. Richard meminta Serena dan Venus untuk segera kembali ke rumah dan memberitahu saudaranya yang lain untuk bersiap-siap latihan. Richard lalu memperingatkan Nyonya Strickland untuk tak lagi bicara pada anak-anaknya. Tak lama kemudian muncul Orsin, istri dari Richard, yang akan bersiap-siap pergi bekerja. Dia lalu menyuruh Richard untuk menjauhi Nyonya Strickland dan segera membawa anak-anaknya berlatih. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah lapangan tenis untuk berlatih. Serena dan Venus berlatih dengan penuh semangat bersama dengan ayahnya. Sementara itu, dua saudaranya yang lain menjaga bola-bola tenis yang dipukul oleh Venus dan Serena. Richard lalu mengatakan bahwa Serena dan Venus telah berlatih dengan sangat baik. Tak lama kemudian datanglah segerombolan anak laki-laki yang menggoda salah satu dari putri Richard yang bernama Tunde, yang sedang belajar di pinggir lapangan. Melihat hal tersebut, Richard kemudian menyudahi latihan dan meminta Tunde dan adik-adiknya segera masuk ke dalam mobil. Saat Richard keluar dari lapangan, dia masih melihat gerombolan anak laki-laki yang masih saja menggoda Tunde. Richard pun akhirnya menghampiri mereka. Dia lalu meminta mereka semua untuk berhenti menggoda putrinya. Saat Richard akan meninggalkan mereka, tiba-tiba salah satu dari anak laki-laki itu memanggilnya. Terjadi perdebatan antara Richard dengan mereka. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Rock memukul Richard hingga dia pun terjatuh. Di perjalanan pulang, Richard menceritakan bahwa saat dia seusia anak-anaknya, Richard telah terbiasa berkelahi setiap harinya, dan dia tak punya ayah yang bisa membelanya. Richard berharap agar kelak orang-orang bisa menghormati anak-anaknya. Somebody was always beating on me for something. This world ain't never had no respect for Richie Williams, and I ain't had no daddy to stand in their way. They gonna respect y'all, but they gonna respect y'all. Saat Richard sedang bersiap-siap untuk bekerja, Orsin mengatakan bahwa hidup mereka harus segera berubah. Orsin merasa walaupun Richard telah melatih anak-anaknya dengan baik, dan meskipun Venus dan Serena juga adalah anak yang hebat, tapi mereka tak bisa bermain di Wimbledon jika terus berlatih dengan Richard di lapangan yang jelek. We got champions in the other room. They are great. We just got to stick to the plan. But they're not going to Wimbledon like this. Dia menginginkan agar Serena dan Venus mendapatkan segalanya lebih baik lagi. Richard pun berjanji pada istrinya untuk mencari bantuan. Somebody gonna hand you girls a check for $1 million. You know, one day not too long from now, you gonna buy as many beds as you want. Okay, all the way to the top. Richard pun kemudian pergi bekerja sebagai petugas keamanan. Saat berada di ruangannya, dia membaca beberapa majalah tenis untuk mencari informasi tentang para pelatih tenis dan mendapatkan satu nama pelatih tenis, yaitu Vic Braden. Keesokan harinya, Richard pun pergi menemui Vic dan memperlihatkan video tentang Venus dan Serena. Richard lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Akan tetapi, Vic mengatakan bahwa tujuan Richard bisa dibilang mustahil.
karena tenis adalah permainan yang paling banyak membutuhkan teknik dan perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadi seorang ahli. Suatu malam saat Richard sedang makan malam di luar bersama dengan keluarganya, dia meminta izin untuk pergi karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ternyata Richard pergi ke lapangan tempatnya biasa melatih Venus dan Serena. Tiba-tiba datang Rock bersama teman-temannya dan mengganggu Richard dengan menanyakan tunde. Richard berusaha untuk tak menghiraukan mereka, akan tetapi karena Rock berbicara kasar mengenai tunde, dia pun memukul Rock. Teman-teman Rock kemudian memukul Richard dan Rock pun mengeluarkan pistolnya lalu mengarahkannya ke kepala Richard. Sebelum pergi dia memukul kepala Richard dengan gagang pistol hingga Richard pun pingsan. Ketika terbangun, Richard kemudian pergi mencari Rock. Dia melihat Rock dan kawan-kawannya baru aja keluar dari sebuah restoran. Richard mengamati Rock dari kejauhan sambil menenteng pistolnya. Tiba-tiba datang sebuah mobil melewati Rock, kemudian menembakinya hingga pemuda itu terkapar. Richard yang melihat hal itu langsung mengurungkan niatnya untuk mendekati ke arah Rock dan segera masuk ke dalam mobilnya. Keesokan paginya Richard membawa Serena dan Venus bertemu dengan Paul, seorang pelatih yang juga melatih John McEnroe dan Pete Sampras, dua orang senior dalam permainan tenis. Richard memohon agar Paul mau melihat kemampuan dari Serena dan Venus agar dia mau melatihnya. Pada awalnya Paul merasa terganggu karena dirinya sedang melatih Mac dan Pete. Namun akhirnya dia memberikan kesempatan karena kegigihan dari Richard. Serena dan Venus kemudian memperlihatkan permainannya dengan sangat baik. Paul lalu meminta Serena untuk beristirahat dan ingin bermain dengan Venus. Venus menunjukkan kemampuannya yang membuat Paul sangat terkesan. Setelah selesai, Paul bertanya pada Richard apakah dia yang telah melatih kedua putrinya itu. Richard menjelaskan bahwa dia dan istrinya lah yang telah melatih Venus dan Serena. Saat mereka sampai di rumah, Serena dan Venus memberitahu saudarinya yang lain dan juga Orsin bahwa mereka telah berhasil mendapatkan seorang pelatih. Richard lalu menghampiri Orsin dan berkata bahwa sebenarnya Paul hanya mau melatih Venus saja. Dia pun meminta Orsin untuk menjelaskannya pada Serena mengenai hal tersebut. Venus pun mulai berlatih dengan Paul. Serena merasa sedih karena tak bisa ikut berlatih dengan saudarinya. Venus lalu mengatakan pada Serena bahwa ayahnya punya rencana lain untuknya. Setelah Venus pergi bersama dengan Richard, Orsin lalu mengajak Serena untuk berlatih dengannya. Sementara itu Venus berlatih dengan sangat tekun di bawah bimbingan pelatih Paul. Sementara Richard merekam latihannya dari pinggir lapangan. Sempat terjadi beberapa kali perdebatan antara Richard dengan Paul karena dia merasa Paul tak terlalu paham bagaimana cara melatih Venus. Usai berlatih, Paul menunjukkan sebuah rekaman pertandingan dari seorang petenis wanita bernama Jennifer Capriati pada Venus dan Richard. Capriati adalah seorang petenis yang menjuarai kejuaraan junior Orange Bowl di Amerika saat dirinya berusia 12 tahun. Paul lalu menyarankan Venus untuk mengikuti kompetisi junior, tempat di mana Capriati mengasah kemampuannya dalam berkompetisi dan belajar. Kompetisi junior juga menjadi tempat di mana para agen akan hadir dan bisa membantu membiayai pelatihan serta memperkenalkan Venus pada para sponsor. Singkat cerita, Venus pun mulai mengikuti berbagai kompetisi junior. Keluarganya selalu setia menemaninya dari sisi lapangan. Pertandingan demi pertandingan dijalani oleh Venus dan dia selalu berhasil memenangkan pertandingan tersebut hingga menjadi juara. Suatu hari saat mereka semua pulang dari pertandingan, Venus dan saudarinya yang lain membahas tentang kehebatan Venus dalam mengalahkan lawan-lawannya. Richard memperingatkan mereka semua agar tak boleh sombong, namun mereka terus membahas hal itu. Richard lalu menghentikan mobilnya dan memberikan uang agar mereka semua turun dan membeli minuman. Dia kemudian meninggalkan mereka. Orsin tak setuju jika Richard melakukan hal itu, karena menurutnya Venus hanya merasa senang karena telah memenangkan pertandingan. Namun Richard tak menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang sombong, dan sebagai hukumannya mereka harus pulang berjalan kaki ke rumah. Melihat Orsin yang sangat marah, akhirnya Richard pun mengurungkan niatnya. Sesampainya di rumah, Richard mengajak anak-anaknya untuk menonton film Cinderella.
Setelah film selesai, dia meminta anak-anaknya memberikan pesan yang dapat diambil dari film yang telah mereka tonton tersebut. Okay, what you learned? Never stop dreaming, I guess. To be brave, to be polite. Remember your shoes? Setelah semuanya memberikan jawaban masing-masing, Richard ternyata belum puas dengan jawaban mereka dan menyuruh mereka untuk menonton lagi film tersebut. Orsin pun protes karena Richard tak perlu melakukan hal sejauh itu. Richard akhirnya menjelaskan bahwa pesan yang dapat diambil dari film Cinderella adalah bagaimana dia merupakan sosok yang rendah hati dan tak peduli perlakuan orang lain terhadapnya. Dia pun ingin agar anak-anaknya bisa menjadi sosok yang seperti itu. Malam harinya, Serena dan Venus berlatih bersama dengan Richard di bawah hujan. Selesai latihan, sebuah mobil berisikan para gangster menghampiri mereka. Namun ternyata mereka malah memberikan dukungan pada Richard. See what y'all doing out there? Got you. Don't sweat it, we good. Sesampainya di rumah, Richard terkejut melihat mobil polisi terparkir di depan rumah. Ternyata di dalam rumahnya ada seorang petugas sosial bersama dengan seorang polisi. Ternyata mereka menerima laporan bahwa Richard dan Orsin telah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Dengan kesal, Richard menjelaskan bahwa anak-anak mereka tetap belajar dan menjadi juara di sekolahnya. Dia pun mengakui bahwa dirinya memang sangat keras dalam mendidik anak-anaknya demi menjauhkan mereka semua dari kehidupan jalanan dan agar mereka menjadi orang yang berhasil di masa depan. Setelah mendengar penjelasan Richard, polisi pun akhirnya pergi dari rumahnya. Orsin lalu menghampiri rumah Nyonya Strickland dan memberitahunya untuk tak lagi mengganggu keluarganya. Selanjutnya, Venus kembali mengikuti pertandingan. Serena yang ikut menemani Venus tiba-tiba secara diam-diam juga ikut mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pertandingan tersebut. Saat Richard sedang menonton Venus, ada seorang pria yang memuji betapa hebatnya anak-anak Richard. Namun yang dia puji saat itu bukanlah Venus, melainkan Serena yang bermain di sisi lainnya. Richard lalu pergi mencari Serena yang sedang bertanding tanpa sepengetahuannya. What you doing? You knew about this? No. Just make sure you have fun. That's all we're here to do. Go ahead, have fun. You done started now, you might as well finish. Serena Williams. Akhirnya Venus berhasil mendapatkan piala emas, sementara Serena mendapatkan piala perak. Sesampainya di rumah, mereka membaca berita di koran mengenai penampilan cemerlang Venus dalam berbagai kejuaraan. Sementara itu, dalam tayangan berita di televisi, Richard melihat berita tentang kekerasan yang dilakukan oleh beberapa polisi pada seorang kulit hitam yang berhasil terekam oleh kamera. Suatu hari, Richard yang sedang menyaksikan Venus sedang bertanding diperkenalkan pada dua orang yang bernama George MacArthur dan Laird Stabler oleh Paul. Mereka adalah dua orang promotor. George dan Laird datang dengan maksud mengajak Richard bekerja sama untuk membawa Venus ke pertandingan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kompetisi junior. Akan tetapi Richard malah menganggap bahwa perkataan mereka telah menyinggungnya karena membicarakan latar belakang keluarganya yang berasal dari kalangan kulit hitam dan kurang mampu. Well, of course what you mean is our race. Take any offense there, Mr. Williams. I'm very sorry. I just meant with your background. You don't want to risk all that, do you, Richard? Let us make this a sure thing. What the hell was that? It's lovely to meet you. Richard lalu pergi menemui Serena dan Venus, lalu melarang mereka menerima apapun yang diberikan secara gratis dalam kejuaraan itu. All the food here's for free. Nothing's for free, somebody's paying for it. Dan menyuruh keduanya untuk segera pulang. Paul kemudian mengunjungi Richard di rumahnya. Dia menyayangkan sikap Richard yang menolak tawaran dari sponsor. Richard lalu mengatakan bahwa Venus dan Serena berhenti dari kompetisi junior karena kompetisi itu membuat mereka menjadi stres. Paul lalu meminta Richard untuk memikirkan ulang keputusannya karena Venus sudah siap untuk bermain di tingkat yang lebih tinggi lagi dan kebetulan ada orang yang mau menolongnya untuk mewujudkan hal itu. Namun Richard tetap pada keputusannya lalu mengatakan bahwa dirinya juga akan berhenti bekerja sama dengan Paul. Dan dia juga berterima kasih atas apa yang telah Paul berikan pada dirinya dan keluarganya.
Orsin merasa kesal terhadap Richard yang membuat keputusan tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Wimbledon, kid. Sementara itu, seorang pelatih tenis bernama Rick Maki yang pernah melatih Capriati terus mendapatkan telepon dari Richard. Rick pun kemudian menerima telepon tersebut. Dia kemudian datang ke tempat Richard untuk berlatih bersama dengan Venus dan Serena, sembari menilai sejauh mana kemampuan dari anak-anak Richard. Setelah berlatih dan melihat kemampuan mereka, Richard merasa kagum atas performa dari Venus dan Serena. Rick lalu memberikan kesepakatannya dan mengajukan penawaran yang akan dia berikan pada Venus dan Serena. Richard pun mengajukan kesepakatannya pada Rick, di mana jika dia ingin membawa Venus dan Serena ke Florida, maka seluruh keluarganya pun harus ikut bersama dengan mereka. Dia juga meminta fasilitas lain seperti rumah, mobil, dan sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Tak bisa berbuat apa-apa dan takut kehilangan kesempatan untuk memiliki Serena dan Venus, Rick pun akhirnya menyetujui semua permintaan dari Richard dan keluarganya. Richard bersama keluarganya sampai di tempat latihan milik Rick di Florida. Di sana Rick memperlihatkan berbagai fasilitas yang tersedia dan memperkenalkan beberapa atlet yang sedang berlatih. Kemudian Rick membawa Venus dan Serena untuk bertemu dengan Capriati. Mereka pun langsung melakukan pertandingan bersama. Tiba-tiba Richard mengatakan bahwa Serena dan Venus tak akan mengikuti turnamen sampai mereka menjadi pro. Mereka juga tak akan mengikuti kompetisi junior lagi. Tapi Rick mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil, karena tak ada pemain pro yang tak bermain di turnamen junior sebelumnya. Richard mengatakan bahwa Rick pasti bisa melakukannya, dan akhirnya Rick pun terpaksa mengikuti kemauan Richard. Saat Venus sedang menjalani latihannya, tiba-tiba Richard meminta Venus untuk melakukan sebuah interview. Saat Venus sedang diwawancarai, Richard menyela wawancara tersebut karena merasa sang reporter melantur karena menanyakan Venus yang sudah lama tak mengikuti pertandingan, dan membuat Venus menjadi tak nyaman atas pertanyaan itu. Setelah selesai melakukan interview, Venus menghampiri Rick. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi di lapangan di sebelahnya. Rick menjawab bahwa sebentar lagi akan diadakan turnamen junior besar, The Continental Cup, di mana seorang petenis bernama Anna Kournikova sedang berlatih untuk mengikuti kompetisi tersebut. Sebenarnya Venus ingin mengikuti pertandingan itu dan meminta Rick untuk membicarakannya pada Richard. Rick awalnya menolak, namun karena Venus terus memohon dan dia pun menyanggupi permintaan Venus. Rick pun segera menemui Richard untuk membicarakan hal itu. Setelah mendengar permintaan dari Rick, Richard mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu. Suatu hari saat Richard sedang menyantap makanannya, dia melihat tayangan berita di televisi di mana Jennifer Capriati ditemukan memakai narkoba. Capriati juga diduga melarikan diri bersama dengan pacarnya dan sekarang sedang berhadapan dengan kepolisian. Rick menemui Richard yang baru aja pulang dari Disneyland bersama dengan keluarganya. Rick mengatakan bahwa turnamen akan berlangsung dalam 2 minggu lagi, sehingga mereka harus latihan. Akan tetapi Richard mengatakan bahwa Venus tak akan mengikuti turnamen tersebut. Dia tak mau Venus menjadi seperti Capriati dan menganggap bahwa Rick lah yang membuat Capriati tertekan lalu menjadi seorang pecandu narkoba. Rick kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan Richard yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan semuanya hanya tertuju padanya. Richard menjelaskan bahwa sejak awal Rick harus mau mengikuti aturan dan rencananya. Akan tetapi Rick sudah tak mau lagi peduli dengan semua rencana itu. Venus pun terlihat sangat kecewa dengan keputusan ayahnya. Orsin meminta Richard untuk menemui Venus dan mencoba memperbaiki masalahnya. Lalu terjadi perdebatan hebat antara Richard dan Orsin. Orsin merasa bahwa dirinya selalu berada di samping Richard. Akan tetapi Richard tak pernah mau melihatnya. Orsin merasa kesal karena Richard selalu pergi begitu saja saat sebuah urusan belum selesai. Alasan yang membuatnya bertahan bersama dengan Richard adalah karena putri-putrinya. Sementara Richard menganggap bahwa dia melakukan semua itu demi kehidupan Orsin yang lebih baik.
Namun Orsin merasa bahwa tugas mereka telah selesai. But this is Venus's life. You've done your job. Because if you don't trust her to do that, she's gonna be the one leaving you. Richard lalu menemui Venus yang sedang berlatih sendirian. Venus mengeluhkan alasan kenapa dirinya tak diperbolehkan ikut bertanding. Richard lalu menceritakan masa kecilnya di mana ayahnya meninggalkannya saat dia dipukuli karena telah melanggar aturan mengenai orang kulit hitam yang tak boleh menyentuh orang kulit putih. Richard hanya ingin melindungi Venus karena nantinya Venus tak hanya akan mewakili dirinya saja, namun juga seluruh anak perempuan kulit hitam yang ada di bumi. Venus mencoba meyakinkan ayahnya untuk percaya padanya bahwa dirinya bisa melewati itu semua. Sementara itu, di turnamen klasik Bank of the West di Oakland, California, seorang petenis nomor 1 dunia bernama Arantxa Sánchez Vicario akan berhadapan dengan seorang penantang tangguh, di mana mereka akan memperebutkan uang sebesar $400.000. Salah satu penantangnya adalah Venus, yang setelah 3 tahun belum pernah mengikuti turnamen karena sikap kontroversial dari ayahnya. Venus bersama dengan Richard, Rick, dan Orsin bertemu dengan seorang agen bernama Patrick. Patrick menawarkan sebuah kontrak senilai $3 juta kepada Venus. Dia lalu meminta waktu sampai sebelum pertandingan, karena jika Venus memutuskan setelah masuk ke dalam lapangan, maka kontrak itu akan dianggap hangus. Patrick pun membiarkan mereka membicarakannya terlebih dahulu. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Venus memutuskan untuk menolak kontrak tersebut karena yang diinginkannya hanyalah bertanding dan menunjukkan kemampuannya di lapangan. Keputusan itu pun membuat Rick terlihat sangat kecewa. Venus kemudian bertanding melawan Stafford. Meski sempat kehilangan banyak poin di babak awal, namun akhirnya Venus berhasil mengalahkan Stafford. Rick kemudian menghampiri Richard serta memberitahu bahwa Patrick menawarkan kontrak dengan harga yang lebih tinggi menjadi $4 juta. Rick mengatakan hampir mustahil bagi Venus untuk mengalahkan Vicario. Namun Richard tetap optimis dan mempunyai harapan jika Venus akan memenangkan pertandingan tersebut. Richard kemudian melihat Serena yang sedang menyendiri di pinggir lapangan. Richard sadar jika Serena merasa ditinggalkan, dan dia pun berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa Venus memang akan menjadi petenis nomor 1. Tapi Serena akan menjadi petenis terbaik sepanjang masa. Richard mengatakan memang sulit berada di bawah bayang-bayang Venus. Namun dia yakin pada Serena bahwa dirinya akan bisa menghadapinya, karena Serena adalah seorang petarung. Yeah, you're gonna look beautiful. So tonight I want you to remember who you are, remember where you came from. The heralded 14-year-old from Compton, California, who makes her center court debut here before a sold-out crowd tonight. Just waiting for my daughter to come out. She's playing next match. Making her center court debut here tonight, and just her second professional match. Please give a warm Bay Area welcome to the 14-year-old phenom from Compton, California, Venus Williams. Please join me in welcoming to the court, hailing from Spain, a 3-time Grand Slam champion and the #1 seed, Arantxa Sánchez Vicario. Venus bersiap memasuki lapangan bersama dengan Vicario. Pertandingan kemudian dimulai. Venus berhasil mendominasi dengan mengalahkan Vicario di babak pertama. Saat di pertengahan babak kedua, Vicario marah dan kemudian meminta izin untuk ke toilet. He's gone to the toilet.
Semua orang menunggu Vicario yang sudah berada di toilet selama hampir 10 menit. Hingga akhirnya Vicario kembali ke pertandingan dan pertandingan pun dilanjutkan. Namun di babak ini Venus mengalami banyak tekanan, sehingga membuat dirinya sulit untuk fokus. Beberapa kali Venus melakukan fault sehingga membuatnya harus kalah melawan Vicario. Richard dan Orsin lalu menghampiri Venus yang sedang murung di ruang ganti. Venus mengungkapkan kekecewaan dirinya yang gagal untuk menang. Namun Richard mengatakan bahwa Venus sudah cukup hebat, bermain dengan imbang selama 2 jam bersama dengan petenis nomor 1 di dunia dan berhasil membuatnya merasa sangat gugup hingga kakinya gemetar. Venus sudah menjadi yang terbaik dan menjadi juaranya. Seluruh dunia pun mengetahui hal itu dan Richard lalu mengungkapkan betapa bangga dirinya terhadap Venus. Saat Venus bersama dengan keluarganya berjalan keluar stadium, mereka melihat banyak sekali fans dari Venus yang menunggunya di luar. Kemudian diceritakan 9 bulan kemudian, Venus menandatangani kontrak dengan Reebok dengan senilai $12 juta saat dirinya menginjak usia 15 tahun. Sang adik Serena juga bergabung dengan Venus menjalani tur 2 tahun kemudian. Richard pun dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan keluarga, kesabaran, dan pendidikan di atas segalanya. Venus di usianya yang ke-41 tahun telah 5 kali menjuarai Wimbledon. Dia juga menjadi wanita Amerika-Afrika pertama di masa keterbukaan yang mendapat peringkat 1 dunia. Sedangkan Serena di usia yang ke-40 tahun sudah 23 kali menjuarai turnamen Grand Slam dan dianggap sebagai pemain terhebat dalam sejarah olahraga. Dan film pun selesai. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.